Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Ikhwan Aziz MPDI. Kami dari kelompok 4 bekerja sama untuk menyelesaikan materi ini dengan judul penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran akidah akhlak. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadli dengan nomor NPM 2212101000. Yang selanjutnya yaitu Ramandani Nurul Hidayah dengan nomor NPM 2212100209. Dan yang terakhir yaitu Septi Wulandari dengan nomor NPM 2212101557. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran akidah akhlak. PBK atau yang biasa kita sebut dengan penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan data serta informasi tentang hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat kemampuan, tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam artian, PBK atau proses penilaian berbasis kelas ini didasarkan pada mengumpulkan hasil kerja siswa. Selanjutnya, yakni tujuan dari penilaian berbasis kelas. Adapun tujuan dari penilaian berbasis kelas ini kita akan mengutip 4 hal. Yang pertama, seorang guru akan menerima informasi terkait kemajuan dan kemunduran hasil belajar peserta didiknya secara individu. Tujuan yang kedua, seorang guru akan mengetahui bagaimana sih kemampuan peserta didiknya saat mengikuti proses pembelajaran. Lalu tujuan yang ketiga, seorang guru dapat mengetahui mana peserta-peserta didiknya yang mempunyai prestasi tinggi, prestasi yang rendah, dan prestasi yang sedang. Lalu selanjutnya, seorang guru akan memberikan informasi, akan memberikan motivasi terkait hasil dari penilaian kelas ini, di mana ketika peserta didik akan melihat hasil dari penilaian kelas ini, mereka akan mempunyai motivasi untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mempertahankan prestasinya. Yang selanjutnya yaitu penilaian berbasis kelas. Dalam fungsi penilaian berbasis kelas ini ada 8 fungsi, yang diantaranya yang pertama itu membantu siswa untuk mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya itu menjadi lebih baik dan maju. Jadi dalam fungsi ini siswa itu dibantu untuk mengembangkan perilakunya itu menjadi lebih baik dengan menilai hasil atau hasil yang dalam proses pembelajaran yang diperolehnya. Terus yang kedua yaitu membantu siswa dengan mendapatkan kepuasan apa yang telah dia kerjakan. Dalam hal kepuasan tersebut dalam hal pembelajaran, ketika siswa itu nilainya di bawah atau di atas. Fungsi yang ketiga yaitu untuk membantu seorang guru menetapkan apakah metode yang digunakan seorang guru itu telah memadai atau belum. Fungsi yang keempat yaitu untuk membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi, menggambarkan sejauh mana peserta didik itu menguasai suatu kompetensi.
Yang kelima yaitu untuk mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik. Jadi dalam rangka membantu peserta didik dalam memahami dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengajar yang wajib dimiliki oleh guru. Nyatanya sekarang ini masih banyak guru-guru yang memberikan pengajaran kepada peserta didiknya yaitu masih menggunakan cara-cara tradisional. Padahal ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Ada keterampilan bertanya. Orang guru dan siswa ketika kita mengajukan pertanyaan atau tanya jawab itu akan memudahkan bagi siswa dan dari informasi yang dia inginkan. Apa sih tujuan dari keterampilan bertanya ini? Nah, tujuannya yaitu menimbulkan rasa keingintahuan, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir. Karena di dalam keterampilan bertanya ini yaitu dapat menimbulkan umpan balik atas materi yang telah dipelajari. Dan yang selanjutnya yaitu keterampilan mengadakan variasi. Jadi kita sebagai guru ketika kita mengajar di dalam kelas peserta didik, kita tidak mau melihat materi yang diajarkan. Materi itu saja yang diajarkan. Nah, kita juga harus memberikan variasi untuk selingan agar para peserta didik itu tidak bosan, tidak monoton materi itu saja. Nah, gimana kita memberikan variasi? Ya seperti ice breaking gitu kan, belajar dan bermain, atau juga seorang guru bisa menggunakan alat-alat di sekitarnya, media-media sekitarnya, menggunakan background atau media-media lain yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran sebagai guru dan kalimat-kalimat pembuka yang diucapkan guru kepada siswa itu sangat berpengaruh kepada peserta didik tersebut. Misal kita mengawali dengan sapaan kepada siswa itu gitu, dia kan akan semakin memeriahkan suasana kelas. Jadi kita sebagai guru itu jangan ketika kita masuk kelas gitu dengan penampilan yang tidak rapi, muka yang tidak smile. Nah, kita harus terampil rapi, mukanya smile sebisa mungkin gitu, biar peserta didik kita itu ceria gitu kan, kita saja sudah senang gitu. Adapun keterampilan menutup pelajaran. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita sudah di penghujung pembelajaran dan kita menutupnya, nah itu jangan sekali-kali langsung menutup pembelajaran tersebut, langsung wassalamualaikum gurunya keluar, jangan. Nah, sebaiknya kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih ringkasan kesimpulan materi yang kita berikan kepada peserta didik selama berjam-jam tersebut itu. Apa sih kesimpulannya? Kita terangkan dulu kepada peserta didik kita. Nah, dan juga sebelum menutup itu kita harus memberitahu kepada siswa kita terlebih dahulu untuk pembelajaran kedepannya. Nah, kedepannya kita akan mempelajari apa sih dan bagaimana gitu kan. Nah, jadi kita akan menjadi guru yang dinanti-nanti kepada siswanya. Oh, besok bapak ini dan pelajarannya ini pasti seru gitu. Nah, seperti itu.